Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Lupa ya, kalau selamat pagi bilangnya pagi semangat. Oke, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi semangat. Ya, semangat ya semuanya hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Kayaknya seger-seger banget tadi habis sarapan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siap. Saya siap belajar. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada Alia Zahwa hadir, Aura hadir, Azwa, Cinta, Clarissa, Eni, Fitri Mutiara, Gita Dia, Karina, Kaila, Lexa, Livia Sasi, Moza, sakit, Nadine, Naila Gadis, Naila Nafasya, Nikita, Lupus, Nur Ilmania, Nurul, Sabrina, Sela, Sulis, Yulia, Gaida hadir. Berarti yang sakit hanya Moza ya? Iya. Oh, Moza sakit. Sakit apa Moza? Capean. Sakit hati. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Ya. Kita sekarang mulai ke materi teks ceramah. Sebelum Ibu mau bertanya tentang materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira kalian masih ingat nggak materi kemarin apa? Teks prosedur. Kemarin kalian sudah ngapain tuh? Bikin tutorial. Bikin tutorial mengarsip surat. Gimana, mudah bukan? Mudah. Selain bikin tutorial surat, udah bikin tutorial apa aja nih kira-kira? Belum. Bikin nasi goreng misalnya, atau bagaimana tata cara membuat masker alami. Biasanya kan kalau cewek-cewek sukanya kayak gitu ya, bikin masker gimana wajahnya bisa menjadi glowing. Biasanya begitu. Masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Iya, benar, prosedur, langkah-langkah, tata cara. Ada lagi metode. Ya, jadi metode untuk memudahkan orang melakukan sesuatu. Nah, yang sekarang kita beralih ke teks ceramah. Ada yang tahu ceramah atau kalian pernah dengar ceramah tidak di tempat lain atau di sekolah? Sering, di mana? Di rumah. Siapa yang ceramahin di rumah? Mama sering ceramahin di rumah ya. Kenapa sih? Bandel dikasih taunya. Nah, biasanya ceramah bener banget. Ceramah itu nggak melulu harus di masjid, nggak melulu harus di lapangan. Biasanya kehidupan sehari-hari juga kita suka ketemu ya sama ceramah, kayak gitu. Atau kalian pernah ceramah? Enggak. Ceramahin temennya, misalnya temennya habis patah hati, diceramahin. Sering. Oke. Nah, kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Jadi kita sekarang mau menggali ini. Nah, ada yang mau bantu Ibu membacakan indikatornya? Membaca? Silakan. Sela, mau baca? Indikator pencapaian kompetensi menelaah isi informasi dalam ceramah. Iya, benar banget. Jadi hari ini kita mau menelaah
informasi apa sih nih? Kita kan nanti kita mendengar ceramah, kita menelaah isinya. Isinya tentang apa sih? Berguna nggak ya buat kehidupan kita? Seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Ada yang mau baca? Iya, silakan. Pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, model pembelajaran problem based learning, serta diskusi peserta didik dapat menelaah isi informasi dalam ceramah dengan bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Iya, benar banget. Jadi selain untuk mencari informasi, kita juga sekarang masih tetap berkelompok ya. Berkelompoknya ngapain sih berkelompok? Mencari informasi tentang isi dalam teks ceramah. Seperti itu. Jadi diharapkan nih setiap kelompoknya kalian bisa jujur, bisa saling tanggung jawab, bisa saling kreatif, dan tentunya yang utama itu bekerja sama setiap anggota kelompok. Jadi jangan mau kalau misalkan temannya yang bekerja sendiri sedangkan kalian leha-leha uncang-uncang kaki. Oke, selanjutnya manfaatnya. Ada yang mau membacakan manfaatnya? Manfaat pembelajaran, silakan. Nufus. Ya, benar banget. Jadi secara tidak langsung ya, dari ceramah siapapun yang kita dengar, jadi otak itu akan bekerja dan mengingat segala sesuatu yang disampaikan dan membuat otak itu terasah juga. Jadi selain untuk mengingat, jadi mampu juga menggali atau mampu melatih konsentrasi otak kita. Itulah fungsinya kalau misalnya kita mendengarkan ceramah. Jadi kalau bisa setiap hari kalian disirami dengan ceramah. Jadi biar otaknya penuh dengan konsentrasi yang tinggi, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi lagi, sampai sini ada yang paham itu ceramah itu apa? Kalau misalkan kalian suka lihat ceramah, biasa ceramahnya di mana? Ya, silakan. Nadine. Ceramah adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain tentang suatu hal yang tidak dipersoalkan. Jadi menyampaikan informasi kepada orang lain. Benar. Jadi ceramah itu adalah suatu kegiatan atau suatu proses dia tuh berbicara di depan umum serta memberikan informasi kepada atau selain informasi juga memberikan pengetahuan kepada orang lain. Jadi ceramah tidak melulu tentang jadi ceramah itu maksudnya bisa memberikan informasi dan memberikan pengetahuan. Kalau misalkan kalian pernah lihat atau dengar pidato, tahu nggak pidato? Apa bedanya sama ceramah? Atau khutbah? Kalau misalkan kalian kan rata-rata cewek ya, pasti kalau khutbah juga pasti tahu khutbah. Apa beda dengan ceramah? Ada yang tahu? Jadi si pidato itu adalah ibunya ceramah. Itu ibunya pidato. Nah, ceramah, khutbah, sambutan itu anak-anaknya gitu. Jadi yang jadi ibunya itu pidato karena pidato itu bisa segala macam. Sedangkan ceramah, si khutbah sama sambutan itu hanya di waktu tertentu saja. Kayak gitu. Jadi kalau khutbah biasanya dia cuma tentang keagamaan aja. Di sini ada yang non-muslim? Muslim semua ya. Biasanya di khutbah selain di masjid, dia juga ada di kegiatan keagamaan lainnya, itu khutbah. Kalau sambutan, biasa sambutan itu cuma ada di acara aja. Dia tuh sebagai pengawali sebuah sebelum acara. Itu yang membedakan dari apa tadi? Pidato, ceramah, khutbah, dan sambutan. Nah, ini adalah ceramah. Jadi benar tadi kata Nadine, ceramah itu kegiatan memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi ada yang berdasarkan fungsinya, itu ada informasi, edukasi, pengetahuan, dan hiburan. Lalu ceramah juga penyajiannya bisa dari TV, YouTube, medsos. Kalau zaman dulu ya, ceramah tuh cuman kalian tuh dikumpulin di lapangan gitu. Nanti orang ceramah. Kalau sekarang kan lewat YouTube aja udah banyak banget ceramah-ceramah ya. Kalau misalnya kalian suka lihat, ceramah nggak melulu tentang keagamaan, bisa tentang mental health juga. Sama ceramah juga ada di film kartun. Tahu nggak?
Film apa? Siapa? Iya, Nusarara. Itu termasuk ceramah juga di situ. Jadi disisipkan tuh ceramahnya dari media film kartun kayak gitu. Nanti kalian bisa tuh nonton Nusarara atau Upin Ipin. Kalau masih suka nonton gak sih? Upin Ipin? Masih. Nah, itu secara tidak langsung kalian itu mendengarkan ceramah kayak gitu biasa karena ada pengetahuan yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan di situ. Kayak gitu. Jadi kalian gak usah malu kalau masih nonton Upin Ipin ya. Betul. Oke. Ya, nanti yang akan kita pelajari ini. Jadi struktur ceramah sama kaidahnya. Strukturnya ada 3. Kalau misalnya kalian bisa lihat di buku, di halaman 39 ya kalau nggak salah. Ada apa saja di situ strukturnya di buku. Di halaman 39, coba dibuka buku bahasa Indonesianya. Atau bisa di halaman 46. Nah, struktur di situ ada. Struktur ceramah, ada apa aja? Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi ceramah. Yang ketiga, benar. Jadi sebenarnya ceramah itu gampang ya, isinya cuma ada 3 poin doang. Ada pembukaan, ada isi, sama ada penutup. Biasanya kalau pembukaan ada apa aja? Ada salam, benar. Sapaan, ucapan puji syukur. Kalau salam biasanya kayak gimana? Iya benar. Kalau salamnya untuk yang non muslim? Iya benar banget. Jadi kita bisa menggunakan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti itu. Nah biasanya isinya mengandung ceramah serta penutup. Jadi mudah ya, strukturnya cuma ada 3 doang. Jadi kalian bisa ingat kan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah ini strukturnya ada 3. Lanjut kita pengenalan tentang kaidahnya. Kaidahnya kalau di buku kalian bisa lihat di aspek kebahasaan. Jadi di sini ada menggunakan kata ganti orang. Contohnya, aku, kamu, saya, dia, aku dan kamu bersama gitu. Lalu menggunakan kata teknis. Itu kata teknis sama seperti teks prosedur yang kemarin. Dia itu kata yang apa? Masih ingat nggak kata teknis? Dia yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Iya, dia memiliki makna khusus biasanya sesuai sama temanya apa. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kata sebab akibat. Yang keempat itu menggunakan kata kerja mental, sama seperti tes prosedur kemarin ya. Kata kerja mental, kata kerja yang sedang digunakan. Lalu kalimat imperatif, dan yang terakhir adalah kalimat yang mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, atau ajakan. Nah, itu dia. Kalau kalian masih bingung, ibu kita lihat video sama-sama. Ini video yang nanti akan kalian cari informasinya tentang apa sih? Ya, kita simak bersama ya videonya. Kenapa ngelakuin itu? Ini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri, sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri, ketika melakukan kesalahan kecil, mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa?
Seseorang yang tidak cinta diri sulit mencari hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik ujian, Teman sekolah yang beruntung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari, ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan. Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas kasih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian. Gak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Oke, udah saksikan bersama videonya? Bagaimana? Apa yang kalian tangkap sekilas dari video yang tadi? Tentang apa videonya? Mencintai diri. Sudahkah kalian mencintai diri kalian sendiri? Belum. Apakah kalian sudah menerima diri kalian sendiri? Masih susah ya? Kalian punya sahabat? Bagaimana kalian memperlakukan sahabat kalian? Ya gitu. Gimana? Biasanya kalau ke sahabat apa sih yang kalian lakukan? Biasanya mendengarkan sahabat kalian bercerita. Terus apa lagi? Memberikan saran. Terus bergibah. Terus apa lagi? Kalau misalnya kalian memberikan sesuatu kepada sahabat kalian, biasanya kalian memberikan apa? Iya, saling bertukar pikiran atau cerita. Ada lagi? Lagi ngapain? Saling berbagi, benar. Nah, bagi kalian sebenarnya ibu pun masih sulit ya untuk menerima diri sendiri, ya kan? Kok gue gemuk banget ya, kayak malas deh sama hidup gue. Kok gue hidupnya begini gitu. Pasti ada yang kayak begitu, ya kan? Kok gue hidupnya gini-gini aja sih, pengen jadi orang kaya deh sekali-sekali, kayak gitu misalnya. Nyaingin si kakak yang bisa makannya berlapis emas semuanya.
pengen deh aku hidupnya seperti itu. Kadang kan itu namanya tanda masih kita belum bisa menerima diri kita. Itu kita belum bisa berdamai. Berdamai sama diri sendiri itu memang gak mudah, bener, gak mudah. Butuh beberapa waktu atau beberapa tahun baru bisa kita menerima diri sendiri itu. Tapi dari sini kita bisa belajar caranya bagaimana. Caranya sama seperti kita memperlakukan sahabat kita. Kita memperlakukan sahabat kita sama seperti kita memperlakukan ke diri sendiri. Itu kuncinya. Kalau tadi ditangkap dari video ini. Bagaimana? Setuju tidak? Jadi bisa mulai sekarang menerima? Insya Allah. Oke. Ada yang mau memberikan komentar yang lain terhadap tadi? Oh, jadi setelah ini saya seperti ini, Bu. Oh, setelah saya nonton itu jadi seperti ini. Ada yang memberikan tanggapannya? Tidak ada? Belum menyentuh? Belum. Oke. Berarti biar sambil menyentuh, kalian bisa mendengarkannya lagi. Kalian bisa dengarkan videonya, bisa melalui YouTube ada, itu judulnya Mencintai Diri, atau kalian punya Instagram? Nah, untuk mengisi, Ibu jadi minta kalian buat mencari informasi dari video yang tadi, kalian bisa mendengarkan videonya dari Instagram Ibu. Bisa cari namanya Cici Agustini. Promosi ya. Nggak usah di-follow, dilihat aja videonya. Nggak usah lihat-lihat video yang lain atau foto-foto yang lain ya. Jadi setiap kelompok bisa menggunakan satu handphone, kalian bisa melihat videonya. Handphone siapa saja boleh, yang kuotanya ada. Oh, ada wifi bang. Oh iya dong, harus. Jadi kalian nanti Ibu berikan LKPD-nya, itu mencari informasi dari teks ceramah yang tadi, dari ceramah yang tadi tentang mental health itu, digali informasinya apa sih? Nah, kalian dari situ bisa menuliskannya di dalam platform media yang kalian kuasai. Bisa Canva, bisa apa kalau kalian lagi ngedit video tuh buat TikTok, ini CapCut ya, apa sih kalau ditulis namanya? Ya itu, bisa lewat itu juga bisa ditulis pesannya apa sih. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kalian tuh membagi ke semua orang. Oh ya, kita harus berkampanye untuk mencintai diri, seperti itu. Sudah ketemu IG-nya? Oh, cepet banget ya. Kayaknya jago buat nyari-nyari informasi nih kalau cewek-cewek nih. Beberapa detik udah langsung nemu. Silakan dibaca LKPD-nya. Tugasnya kalian mencari informasi. Kelompoknya sudah dibuat ya, sama seperti kemarin saja. Nanti isinya bisa dituliskan di media digital kalian. Jadi nggak perlu ditulis di kertas lagi, kalian bisa menuliskannya, bisa mengekspresikannya di lembar Canva atau di media digital lain. Oke, siap ya? Silakan dikerjakan. Jadi didengarkan terus videonya tentang apa sih yang tadi, biar kalian menyentuh. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa tanyakan ke ibu atau ke teman-teman lain. Jadi dari sini kalian harus bekerja sama. Jadi yang satu boleh mendengarkan videonya isinya tentang apa sih? Coba dihayati, diresapi video tentang apa, sampai kalian tahu isinya tentang apa. Dari sini kalian bisa berkampanye, bisa dikirim hasilnya, misalnya nanti hasilnya dari Canva, bisa kirim ke sosial media kalian. Boleh tag ibu, nanti biar teman-teman kalian pun boleh di-post. Jadi biar teman-teman kalian tahu, oh iya, kita harus mencintai diri kita. Udah masuk duduknya? Duduk aja. Mau tinggal nggak apa-apa?
Ya, buat nggak harus PPT, bisa infografis di Canva gitu. Kalau misalnya mau PPT juga nggak apa-apa. Misalnya judulnya mau self love gitu, boleh. Iya, berhubungan dengan yang video tadi isinya apa? Mencintai diri itu. Kalau bangkunya mau diputerin juga nggak apa-apa, senyaman kalian aja. Iya. Nanti hasilnya bisa dikirim ke WA ya. Nanti biar bisa ditampilkan, kalian bisa diskusi, bisa dipresentasikan di depan kelas. Begitu. Jadi selain menggali informasi, kalian juga bisa memperkenalkan self love ini kepada teman-teman yang lain. Apa ada yang masih bingung? Butuh pertanyaan? Tidak. Bikinnya bisa bebas, Ibu membebaskan kalian berkreasi, bisa berupa PowerPoint, infografis, bisa menggunakan capcut, TikTok, Canva, dan lain-lain sebagainya, bisa. Jedak-jeduk juga boleh, mangga. Jadi Ibu membebaskan kalian untuk berkarya, mau dibikin jadi poster misalnya gitu, bisa, boleh. Nggak apa-apa. Dan kalau infografis kan jatuhnya seperti kayak poster gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Ada gambarnya, misal kayak gambarnya ada pelukan gitu misalnya. Boleh kayak gitu. Ibu yakin kalian lebih kreatif. Kenapa? Kunci jawaban ibu berarti ini step isinya sama. Yang membedakan itu, Bentuknya. ya, desain. Duduk aja di situ. Ya.
Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang dipresentasikan tentang mencintai diri. Pertama-tama saya Lydia Sasi Berfiria. Saya Maya Ramadhani. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saat seseorang sedang berada di fase yang selalu menyalahkan diri sendiri, selalu merasa rendah diri, ingin mencintai diri karena mencintai diri sendiri, tak semudah mencintai orang lain. Berdamai dengan diri sendiri tak semudah berdamai dengan orang lain. Ayo mulai melatih diri untuk teman terbaik bagi diri sendiri, lalu cintai diri. Janganlah kamu benci dengan dirimu, karena yang hanya bisa mencintai diri dan menerima kekurangan hanyalah kamu sendiri. Jadilah sahabat bagi diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang memberikan komentar dari tampilan kelompok 3? Jadi tampilan lagi nih dari kelompok 3. Intinya jadilah sahabat bagi diri sendiri. Bagaimana penampilannya? Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Gimana sih? Gimana? Ada yang ingin memberikan pendapatnya atau komentarnya dari hasil tampilan dari kelompok 3? Sudah baik? Baik. Sudah dari penampilannya juga ya. Jadi bisa nih di-upload di media sosial kalian. Jangan lupa tag ini juga buat bisa memberikan informasi yang luas ke teman-teman. Terima kasih, selamat datang kembali. Tepuk tangan lagi dong. Ayo yang mau maju lagi nih, kelompok berapa? Ini kelompok 4. Ini cukai banget ya. Ada gambar. Ada gambar beruang madunya sama cewek-cewek. Unyu-unyu gitu. Teman-teman yang lain dengarkan ya. Kelompok cutek. Yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mencintai diri. Saya Naila dari Satidal. Saya Dumas Nagawia. Saya Nikita Kirei. Saya Lewana Pasha Putri. Saat seorang sedang berada di fase yang selalu menyalahkan diri sendiri, selalu merasa rendah, selalu merasa rendah diri, ingin beberapa orang berusaha mencintai kita, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, berdamai dengan diri sendiri, sebelum berdamai dengan diri orang lain. Ayo mulai melatih diri untuk mencintai diri sendiri. Kalau cintai diri, jangan mau benci dalam dirimu karena dia udah bisa mencintai diri dan menerima kekurangan dan kekurangan. Belum ya? Adanya siapa ini? Ada yang mau bertanya? Kamu nanya? Tidak. Jadi kalau dari pesan dari kelompok 4, kita bisa lihat bersama-sama ya. Yang paling bawah tuh, yang kita bisa garis bawahi apa nih? Coba baca. Jangan kau benci pada dirimu karena yang hanya masalah yang dari diri sendiri. Berarti kita tidak boleh membenci diri sendiri. Dan bisa menerima kekurangan hanyalah diri sendiri. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan kalian. Belum. Belum mendengarkan kalian. Menolong sadar. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dari kelompok 4. Ngomong aku. Oke, sudah kirim? Jadi sudah kelompok 3, kelompok 4. Berarti sisanya kelompok 2, 1 dan 5. Sabar belajar. Iya, benar. Ditungguin. Kelompok ini udah dikirim? Yang depan udah dikirim? Tinggal kelompok lagi ya, kita tunggu ya. Ditunggu. Udah? Sudah download dulu ya. Jangan semangat banget. Saya pasti bakal nyanyi. Dari kelompok berapa salah? 5. Oke. Kita tampilkan dari kelompok 5. Ditaruh dulu dong. Ada suaranya nggak ini? Ada. Yang ada yang ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal kepada saya, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Sabrina Nuraya, saya Sarah Syarif, Saya Nurul Apriani. saya Yunus
Fitri yang kita mau ngejelasin tentang mencintai diri. Saat seorang sedang berada di fase yang selalu menyalahkan diri sendiri, selalu penasaran dan ingin benar dengan cara mencintai diri, karena mencintai diri sendiri tak semudah mencintai orang lain. Berdamai dengan diri sendiri tak semudah berdamai dengan orang lain. Ayo mulai cintai diri sendiri. Ayo mulai melatih diri untuk teman terbaik bagi diri sendiri. Lalu cintai diri. Janganlah kamu benci dengan dirimu, karena yang hanya bisa mencintai diri dan menerima kekurangan hanyalah kamu sendiri. Jadilah sahabat bagi diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan. Ada yang ingin berkomentar? Keren, keren. Penampilan dari kelompok 4. Ngaku aja dari kelompok 4. Oh sekali, Pak. Ada yang mau ini lagi? Kelompok 1 deh. Mana coba kelompok 1. Keren ya, tadi guide-nya lewat capcus. Kan sih kalau kita ngomong harusnya gimana sih rasanya? Capcut kalau dalam bahasa Indonesia kan capcut dong ya. Nah itu bisa ya tadi mau bilang, jadi nggak harus melalui Canva, bisa pakai media apapun yang kalian kuasai. Nah itu bisa dikirim ke media sosial kalian. Kelompok 1 dan Oh, kelompok 2 udah siap. sudah, kelompok 2 tinggal kelompok 2 sama kelompok 1 ya. Iya. Ini nih padahal seru tuh ya kalau misalnya kita nyanyi bareng-bareng lagunya Runtuh. Sekarang lucu sih. Bener ya? Sudah ada di setel. Nanti kita sekarang. Sekarang udah bukan wrestler lagi. Ya udah bosan. Bukan Islam lagi ya. Jadi cuma berlaku berapa hari doang kalau gitu. Oh itu udah lama, udah sekitar sebulan. Oh udah sebulan jadi udah bosan sekarang. Iya. Kelompok 1, Susia. Mana kelompok 1? Oh iya. Kelompok 2. Oke, kita tunggu. Tapi ini bagus kan, coba kita nyanyi bareng-bareng kali ya. Dia penghujung ini setelah presentasi, ibu cari lagunya dulu di mamang YouTube. Dari apa? Yang nyanyinya siapa namanya? Yang featuring Versa Besari ya? Iya.
yang begini sama ya. Kesulitannya di mana? Di jaringan kesulitannya? Di jaringan ya? Ayo tuh, ada yang mau beli hotspot tuh. Memberikan dukungan hotspotnya itu. Oke, kelompok berapa? 2, 1. Masih muter-muter ya? Ah, udah nih. Yang kucing-kucing punya kelompok 1. Si meo-meo. Silakan maju ke depan kelompok 1. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mencintai diri sendiri. Ayo mencintai diri. Saat seseorang sedang berada di fase yang selalu menyalahkan diri sendiri, kalau merasa rendah diri, ingin benar dengan cara mencintai diri karena mencintai diri sendiri tak semudah mencintai orang lain. Berdamai dengan diri sendiri tak semudah berdamai dengan orang lain. Saat seseorang yang berada di fase yang selalu menyalahkan diri sendiri, selalu merasa rendah diri, ingin benar dengan cara mencintai diri karena mencintai diri sendiri tak semudahnya mencintai orang lain. Berdamai dengan diri sendiri tak semudahnya berdamai dengan orang lain. Ayo melewati diri untuk teman terbaik bagi diri sendiri dan selalu cintai diri. Jangan kamu benci dengan dirimu karena yang hanya bisa mencintai diri dan menerima kekurangan hanyalah kamu sendiri. Jadilah sahabat bagi diri sendiri. Silakan ada yang mau tanya? Ada yang memberikan komentar, pendapat? Tidak ada? Tidak. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti dong. Sambil menunggu kelompok 1, 2, kelompok 2, kita bernyanyi bersama-sama. Siapa tahu dengan dari sini kita bisa mencoba mencintai diri sendiri. Yang tahu lagunya bisa bunyikan bareng-bareng ya. Sambil menunggu dari kelompok 2 untuk tampil. Oke, bagus. Ya mau mengekspresikan dengan sambil menangis-nangis sudah juga nggak apa-apa.
belum. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, Tapi kayaknya apa namanya rock ya? telah dulu terhilang dari waktu. Mereka bilang syukurilah saja. Padahal lewat tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Nah, dan bener ini bener ya, lepas aja lepas. Siapa kamu di sini lebih tenang, lebih plong lagi. Udah gak ada rasa gelisah untuk berenang. Kita hanya manusia yang terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kita hanya manusia yang terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Peluk diri sendiri dong, kamu hebat. Kamu hebat, udah mau diajak capek, udah mau diajak susah, kamu hebat diri. Gimana nomor satu? Nomor satu deh ya. Dua. Desti tertarik. Ibu lagi mau dikirim. Sih kasih mas sih. Jadi udah mulai belajar menerima diri ya. Karena perjalanan kalian di sini tuh masih panjang. Dari kelas 1 nanti ke kelas 2 biasanya di kelas 11 itu cari jati dirinya lebih expert lagi. Karena makanya banyak banget anak-anak di kelas itu yang lagi mencet-mencet. Nah kalau misalnya dari Sunda, kalau bahasa Sunda ada yang mencet tahu lagi bandel-bandelnya. Jadi dari sini kalian bisa dari kelas 10 kalian bahasa menerima diri, insya Allah seterusnya itu hidupnya lebih tenang. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Alhamdulillah. Kelihatan ya? Dari Kalian
lah kalau presentasi. Ini kelihatan nggak? Kecil ya? Berarti kalau ini modelnya infogramis. Jadi tadi macam-macam ya, ada yang PPT, ada yang video, ada yang infogramis. Silakan penutup kita dari kelompok 2 berikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja jauh-jauh. Jauh-jauh. Takut ya, Miss. Jadi di sini kita akan mempresentasikan infografis kita yang berjudul belajar mencintai diri sendiri. Yang pertama, cara mencintai diri sendiri. Jangan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Kedua, berarti mengikuti standar orang lain. Jadilah diri sendiri. Yang ketiga, tidak ada yang sempurna. Terima dirimu apa adanya. Pentingnya mencintai diri sendiri. Membuatmu lebih semangat dalam merawat diri, kamu lebih mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan dapat menjalani hari. Self-love. Berarti self-love dapat meningkatkan kesehatan mentalmu, juga dapat mengurangi resiko depresi, kecemasan, mengurangi stres, terutama ketika berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Mau bertanya boleh sama. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Sudah memberikan yang terbaik. Ibu, iya. Tadi mau iya, terus tadi terus. Terbatin katanya terus. Iya, saya nanti di pertemuan selanjutnya kita bersama teman-teman dari ya. Kita sekarang menuju ke penutup, itu tentang refleksi. Ya, kita sudah melalui semuanya. Tadi mendengarkan video, lalu menyanyi bersama, presentasi. Sekarang kita ke penutup, itu adalah refleksinya. Nah, yang pertama, apakah kalian merasakan manfaatnya belajar hari ini? Ya. Apa manfaatnya? Bisa mencintai diri sendiri. Jadi udah selain kita belajar dari diri kita juga bisa memberikan informasi ke orang lain ya. Dari hasil yang tadi sudah kita buat. Lalu yang kedua, ada yang kalian belum mengerti pelajaran hari ini, ada yang belum dipahami. Sudah bisa semua? Sudah bisa yakin? Yakin sebenarnya. Lalu jangan lupa Ibu tidak pernah bosan mengingatkan kalian untuk mencari referensi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tetap harus belajar, cari buku, cari informasi dari internet maupun dari bisa kalian pergi ke perpustakaan juga boleh. Jadi materi selanjutnya kita masih tentang ceramah, tapi menganalisis teks ceramahnya. Kalau tadi kan kita sudah menggali pesannya ya, sudah menggali pesan, kita udah dapat, dan selanjutnya menganalisis teks ceramahnya. Oke? Dan selesai pertemuan hari ini. Terima kasih kalian sudah kondusif, sudah memperlihatkan semua kreativitas kalian. Oke, silakan ketua kelasnya untuk berdoa sebelum kita membubarkan kelas ini. Berdoa dulu biar lebih afdal, lebih ilmu yang kita dapat hari ini lebih bermanfaat. Bersiap-siap. Berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.